nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Nafsu itu kalau enggak dikendalikan itu lebih berbahaya daripada 70 setan. Orang itu kalau sudah dikuasai nafsunya, wah jadi pejabat, rakyatnya sengsara. Jadi pejabat jalan enggak bagus-bagus. Kenapa? Karena dimakan semua. Bahaya, membahayakan dirinya, membahayakan orang lain, sehingga nafsu ini perlu dikontrol. Ibarat kuda liar perlu dikekang kuda itu, sehingga bisa dijalankan dengan baik, dikontrol dengan benar. Akhirnya dia jadi orang yang sehat secara zahir dan sehat secara batin. Perisai. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk kembali hadir di majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sama-sama kita bersimpuh beriktikaf di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid, yang mana majelis ilmu yang diadakan di masjid ini punya keistimewaan tersendiri sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Disebutkan, man ghada ilal masjid la yuridu bihi illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana ka'ajri hajin taman hajjuhu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pergi ke masjid, menuju masjid, dan dia tidak punya niatan kecuali ingin mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu atau belajar ilmu, maka orang yang datang ke masjid dengan tujuan seperti itu, tujuannya hadir di masjid untuk mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dua-duanya sama, dapat pahala seperti orang yang haji, sempurna hajinya. Alhamdulillah, malam ini malam terakhir di tahun Masehi 2023 kita kumpul di masjid di dalam majelis ilmu. Kita semua insyaallah mendapatkan pahala haji sempurna. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif radhiyallahu anhu nafa'ana bihi fi hadisin rawahu Mu'ad. Thumma qala, kemudian berkata itu Sayyidina Mu'ad, thumma qala, kemudian bersabda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair, ala adulluka, tidakkah aku tunjukkan kepadamu wahai Mu'ad, ala abwabil khairi, atas pintu-pintu kebaikan. Maksudnya, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan wahai Mu'ad? Maka Nabi SAW meneruskan, Sayyidina Mu'ad mau tentunya.
Beliau meneruskan sabdanya, as-saumu junnatun. Puasa adalah junnah, perisai. As-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Junnah itu sesuatu yang bisa menghalangi seseorang dari senjata atau yang membahayakan. Jadi puasa itu ibarat perisai yang bisa menghalangi dari segala macam bahaya. Bisa bahaya yang ada di dunia seperti penyakit, bisa juga bahaya yang ada di akhirat. Ibarat perisai, ketika ada orang perang, perisai tersebut tidak bisa ditembus oleh pedang. Pedangnya patah karena perisai tersebut kuat. Begitu juga puasa bisa menjadi perisai seseorang dari segala hal yang tidak diinginkan. Penyakit yang macam-macam itu bisa sembuh, bisa sehat sebab puasa. Karena itu Al-Imam Asy'arani di dalam salah satu kitabnya menyatakan bahwasanya asy-syari'atu kulluha masalih. Syariat itu semuanya isinya adalah maslahat, kebaikan untuk umat, kebaikan untuk hambanya Allah. Semuanya. Semua isi daripada aturan, ajaran yang dibawa oleh Nabi adalah maslahat, kebaikan untuk hamba. Baik yang disuruh, diperintahkan oleh Allah, maka jelas ada kebaikannya. Atau yang diperintahkan oleh Allah untuk dijauhi, maksiat, perbuatan dosa, judi, minum-minuman dan seterusnya, itu ada dampak buruknya untuk kita. Saking sayangnya Allah dilarang kita untuk judi, dilarang kita untuk narkoba, minuman-minuman keras dan lain-lain. Karena membahayakan diri kita. Sampai-sampai disebutkan seseorang itu kalau meminum seteguk narkoba atau minuman keras, maka dhahaba akluh, dhahaba wahidun min aklih, akan hilang satu fungsi dari akalnya, la yarji'u abada, enggak akan kembali selamanya. Otak itu sarafnya jutaan, dan kalau ada orang minum minuman keras, satu kali tegukan aja salah satu saraf fungsinya hilang dan tidak akan pernah bisa sembuh lagi, hilang selama-lamanya. Kalau diteruskan terus berbahaya. Makanya tidak ada orang yang ahli narkoba, ahli minuman keras kok dia itu terus panjang umur, ndak ono ceritane. Jarang, pasti dia akan mati muda. Karena otak-otak saraf yang ada di otaknya itu fungsinya semakin hilang dan membahayakan tubuhnya. Semua yang dilarang oleh Allah pasti ada kejelekan di situ. Saking perhatian sayangnya Allah sama kita, dilarang ini itu. Intinya semua perintah Allah kebaikan untuk kita. Semua larangan Allah kebaikan untuk kita juga. Termasuk ini puasa. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari segala macam penyakit. Sampai Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian pasti akan sehat. Sampai-sampai sekarang niku di dunia medis sampai diteliti. Ada orang, satu dokter mengadakan penelitian kehebatan puasa. Fungsinya itu apa aja untuk kesehatan? Dia mengumpulkan tikus, Pak. Tikus diadai kotak, di kotak ini, kotak itu. Ada 4 kotak. Satu kotak diisi puluhan tikus. 4 kotak ini diperlakukan beda. Kotak pertama, tikus-tikus yang ada di situ dikasih makanan yang nikmat-nikmat. Tiap hari disuruh makan, kasih yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Kemudian kotak yang kedua, di situ tidak dikasih makan,
jarang dikasih makan alias suruh puasa terus tanpa henti. Kotak yang ketiga dikasih makan sehari, enggak sehari, sehari puasa, sehari tidak. Kotak yang keempat disuruh apa? Dikasih makan tapi kalau hari Kamis, Senin Kamis enggak dikasih makan. Intinya yang dua kotak itu puasa, yang dua kotak ini satunya makan enak-enak, yang satunya puasa tiap hari. Nah, ternyata setelah diteliti tikus yang setiap hari makan terus ini umurnya nggak panjang, 2 tahun mati semua udah. Kotak yang kedua yang puasa terus ini juga jelek, tiap hari puasa itu juga jelek. Nah, ini juga akhirnya mati 2 tahun, 2 tahun setengah juga mati. Yang dua kotak itu yang diprogram puasa Senin Kemis sama diprogram puasa sehari tidak puasa Daud. Nah, kotak yang kotak ketiga dan keempat ini tikusnya umurnya panjang sampai 4 tahun. Subhanallah. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia itu kalau dimasuki makanan terus tanpa ada puasa berbahaya. Tempat makanan yang ada di tubuh kita itu kalau tidak dikosongkan, tidak disterilkan berbahaya, akan timbul penyakit yang macam-macam sehingga bisa membahayakan orang tersebut. Ibarat kolam air, kita kalau punya kolam air atau bak nggak pernah dikuras, walaupun tiap hari diisi air yang jernih, bening, padahal yang masuk ke situ air bening, jernih, tidak ada lumut, tidak ada apa. Tapi kalau lama akhirnya akan lumutan itu ember atau kotak air tadi itu, wadah air itu. Padahal yang masuk itu air bersih terus, tapi kalau lama pasti akan ada lumutnya dan kotor. Nah, kalau tidak pernah dikuras, bak ember atau penampungan air 10 tahun tidak dikuras, wala, ya hitam semuanya, kotor, tidak karu-karuan. Padahal yang masuk air bersih. Itu kalau dalam waktu yang lama bisa terjadi lumut, kotor, tidak karu-karuan kalau tidak pernah dikuras. Apalagi kok tempat makanan yang ada di perut kita dimasuki air, dimasuki makanan, diudek jadi satu di situ. Masuk tiap hari, minum bukan hanya minum air putih, tapi minum jus, minum ini, minum itu. Bayangkan itu wadah yang ada di dalam tubuh kita itu, kalau nggak dikuras, nggak disterilkan, nggak dibersihkan, apa yang akan terjadi? Ya kotoran nemen. Nah, saking sayangnya Allah, wahai hamba-hambaku, seakan-akan Allah begitu. Wahai hamba-hambaku, puasa ya setahun sekali bulan Ramadan, biar bersih itu penampungan makanan minuman yang ada di tubuhmu, biar bersih dan kamu lebih sehat daripada tidak puasa sama sekali yang bisa menjadikan bahaya. Subhanallah, ternyata kalau diteliti puasa Ramadan itu diwajibkan agar kita mau puasa. Kalau nggak diwajibkan kita nggak akan puasa, mungkin seumur hidup nggak pernah puasa. Seumur hidup penampungan yang ada di tubuh, di perutnya itu nggak pernah dikuras. Apa yang akan terjadi? Bahaya. Akhirnya diwajibkan. Akhirnya mau tidak mau agak terpaksa dikit puasa Ramadan ya puasa. Saking sayangnya Allah ternyata Pak. Bukan untuk membebani kita, justru saking sayangnya Allah diwajibkan Ramadan itu. Nah enggak diwajib, tidak mungkin puasa, tidak mungkin. Ya, puasa Senin Kamis itu aja sudah jarang yang melakukan kok. Puasa hari-hari tertentu Arafah dan lain-lain jarang orang lakukan kalau puasa sunnah itu. Ya kok puasa sunnah yang Ramadan aja bolong-bolong. Diwajibkan oleh Allah agar kita ini benar-benar jadi hamba yang sehat secara zahir, dan puasa juga berdampak kesehatan mental, kebersihan hati yang luar biasa. Orang yang ahli puasa itu dia akan bisa mengendalikan nafsunya. Yang dikatakan fan nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Nafsu itu kalau enggak dikendalikan itu lebih berbahaya daripada 70 setan. Orang itu kalau sudah dikuasai nafsunya, wah jadi pejabat, rakyatnya sengsara. Jadi pejabat jalan tidak bagus-bagus. Kenapa? Karena dimakan semua. Bahaya, membahayakan dirinya, membahayakan orang lain. Sehingga nafsu ini perlu dikontrol. Ibarat kuda liar perlu dikekang kuda itu.
sehingga bisa dijalankan dengan baik, dikontrol dengan benar. Akhirnya dia jadi orang yang sehat secara zahir dan sehat secara batin. Perisai puasa itu, perisai dari penyakit zahir dan perisai dari penyakit batin, liarnya nafsu. Karena itu masya Allah, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Belum lagi nanti di akhirat, puasa itu benar-benar akan jadi perisai hamba, perisai seorang hamba selamat dari siksaan api neraka. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin niku diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab dulu pernah masuk di masjid. Di dalam masjid itu ternyata ada seorang alim besar namanya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini dulu sebelum masuk Islam, dia adalah pemimpinnya para pendeta. Pemimpinnya sudah nomor 1. Ka'bul Ahbar kayak ibarat anu itu kayak Ka'bah. Ka'bah itu sudah pusat kiblat. Nah, beliau ini disebut Ka'bul Ahbar, Ka'bahnya para pendeta, kiblatnya para pendeta, pemimpinnya dia. Ka'bul Ahbar saat itu sudah masuk Islam dan berada di masjid ngaji sama murid-muridnya, sama teman-temannya di masjid seperti ini. Ketika Sayyidina Umar datang, akhirnya Sayyidina Umar lihat ada pengajian di masjid itu, beliau ikut nimbrung, ikut hadir di pengajian yang diisi oleh Ka'bul Ahbar. Padahal Pak, secara ilmu Sayyidina Umar itu ya lebih alim karena beliau sahabat paling afdol setelah Sayyidina Abu Bakar. Kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kan meyakini sahabat Nabi paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar. Nomor 1 sudah itu. Kita wajib meyakini semua sahabat Nabi nomor 1 Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Umar. Baru Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini urutan para khalifahnya Rasulullah secara derajat kemuliaan yang wajib kita yakini sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak boleh kita mengunggulkan Sayyidina Utsman melebihi sahabat yang lain, melebihi Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar. Enggak boleh. Urutannya itu 4 itu. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini adalah keyakinan kita, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sayyidina Umar nomor 2, paling afdol seluruh sahabat, paling afdol seluruh umat Nabi setelah Sayyidina Abu Bakar. Kurang apa ini? Tapi ketika masuk masjid, beliau lihat Ka'bul Ahbar sedang ngaji begitu, ikut nimbrung, maka saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan pada Ka'bul Ahbar, khawifna ya Ka'bul Ahbar. Wahai Ka'bul Ahbar, nasihati kami agar kami bertambah takut sama Allah. Khawifna wahai Ka'bul Ahbar. Maka Sayyidina Ka'bul Ahbar saat itu menasihati dengan nasihat yang panjang. Di antara nasihatnya, walladzi nafsi biyadihi inna jahannama latakrubu yaumal qiyamah laha zafiru wa syahiq hatta idza danat wa qurbat wa zafarat zafratan falam yabqa nabiyyun wala syahidun illa jafa ala rukbatayhi saqita. Masya Allah. Di antara nasihat Ka'bul Ahbar agar menambah rasa takut kepada Allah, beliau mengatakan, wahai Sayyidina Umar, sumpah demi Allah yang diriku ada di kekuasaannya, sesungguhnya nanti di hari kiamat neraka jahanam itu mendekat kepada seluruh manusia yang terkumpul di mahsyar. Neraka jahanam itu seperti makhluk hidup yang mendekat kepada mereka, seakan-akan binatang buas yang siap memakan mereka semua. Dan neraka jahanam itu punya suara raungan begitu keras, naik turun raungannya, meraung-raung itu neraka jahanam, seperti binatang yang sangat buas. Ketika neraka jahanam ini mendekat,
dan dia meraung satu raungan yang begitu mengerikan suaranya, maka tidak ada falam yabqa nabiyyun wala syahidun illa jafa ala rukbatayhi sakito. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun orang yang mati syahid kecuali mereka kaget dan ketakutan, mereka jatuh ke bawah berada di kedua lututnya. Langsung terduduk gitu. Saking takutnya dengan mendengar raungan neraka jahanam. Akhirnya mereka jatuh duduk dengan kedua kakinya. Nabi padahal ini. Orang yang mati syahid padahal. Saking kaget dengan raungan neraka jahanam yang begitu mengerikan, awalnya berdiri mereka sampai tertunduk duduk. Padahal pangkatnya Nabi, pangkatnya orang yang mati syahid. Bagaimana kalau orang biasa? Bagaimana kalau orang yang amalan ibadahnya itu kurang di dunia, ternyata amalannya ketika dia meninggal sangune bekal ke akhirat kurang. Bagaimana ya ketika itu? Yang ini yang nabi, pangkatnya orang yang jadi nabi, tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun orang yang mati syahid, yang mana mereka adalah orang mulia, bisa mensyafaati 70 orang dari keluarganya. Itu semua ketakutan dan terduduk. Mereka berdiri dengan kedua lututnya, jatuh ke bawah. Kemudian kata beliau, Sayyidina Kabul Ahbar meneruskan nasihatnya, yaqulu kullu nabiyyin wa kullu shadiqin wa kullu syahid, ya Rabbi la as'aluka illa nafsi wa nafsi. Wahai Allah, tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun siddiq, para walinya Allah yang dekat sama Allah, dan tidak ada satupun orang yang mati syahid kecuali mereka mengatakan, ya Allah, aku tidak minta kepada Engkau kecuali agar Engkau menyelamatkan diriku, nafsi, nafsi, diriku ya Allah, diriku ya Allah. Semua nabi ketakutan. Semua nabi ketakutan. Bahkan diteruskan oleh beliau, wa yansa Ibrahim, Ismail wa Ishaq wa yaqulu ya Rabbi ana khaliluka Ibrahim. Bahkan sekelas Nabi Ibrahim lupa sama anak-anaknya, Pak. Lupa sama anaknya Nabi Ismail. Beliau punya anak namanya Nabi Ismail, Nabi Ishaq, lupa semua. Beliau mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, bukankah aku ini adalah kekasihmu, aku Ibrahim ya Allah. Saking takutnya dengan neraka jahanam saat itu. Mereka semua ketakutan ketika neraka jahanam dilepas dan meraung-raung seperti binatang yang begitu buas. Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau ada orang di satu ruangan, lah kok di dalamnya ada singa yang buas, yang lapar, ketakutannya kayak apa? Ada orang misalkan dia mandi di kali, di tengah-tengah lagi asik renang, lah kok di sebelahnya ada buaya yang sedang siap menerkamnya. Takutnya kayak apa? Itu sudah dibayangkan, udah ngeri, apalagi ini neraka jahanam yang menjadi tempat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi nanti di hari kiamat tersebut, setelah neraka jahanam itu meraung-raung, orang-orang yang ahli puasa, mereka tidak bisa dimangsa, diterkam oleh neraka jahanam. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa mereka. Semoga puasa kita diterima sama Allah. Ini sebentar lagi juga kita akan masuki bulan puasa, 2 bulan kurang lebih ya. Semoga puasa kita, seumur hidup kita puasa itu, puasa-puasa kita semoga diterima oleh Allah SWT, sehingga di hari yang sangat mencekam tersebut kita ditolong oleh Allah, puasa kita jadi perisai yang melindungi kita dari dahsyatnya neraka jahanam yang sangat menakutkan sekali. Kelasnya para nabi aja takut, apalagi kelasnya kita orang. Kelasnya para wali aja takut, apalagi kelasnya kita orang. Kelasnya orang yang mati syahid aja takut, apalagi kelasnya kita orang biasa. Bukan nabi, bukan wali, bukan orang mati syahid. Ya Allah. Karena itu saking sayangnya Allah ini dibuat syariat puasa
ajaran puasa agar kita benar-benar punya perisai, ibarat orang perang itu senjata mengarah ke kita, kita punya tameng besar, panah, pedang, apapun tidak bisa nembus, selamat akhirnya. Nah, puasa itu ibarat seperti itu. As-shaumu junnah kata Rasulullah. Pintu-pintu kebaikan pertama kata Rasulullah apa? As-shaumu junnah, puasa. Karena itu selain puasa Ramadan kita disunahkan puasa yang banyak. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa dan lain-lain. Yang jelas minimalnya ya puasa Ramadan kita jalankan, kita jaga agar kita punya perisai ketika kita selesai di dalam kehidupan dunia, kembali ke Allah, kita lengkap. Ibarat orang itu bekalnya lengkap, perisai ada, perlindungan dari neraka ada dengan puasa, penaik derajat, penyelamat ada dengan sholat dan seterusnya. Semua ternyata yang diwajibkan oleh Allah, diperintah oleh Allah, semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita ini lengkap kelak di akhirat bekalnya. Ibarat orang mau pergi jauh, saking sayangnya orang tua, nak bawa koper, nak bawa uang, nak bawa ini, bawa ini, bawa ini. Bukan untuk memberatkan si anak itu, bukan. Agar ini perjalanan jauh, misalkan mau studi luar negeri, nah yang dibawa harus banyak, bukan untuk menyiksa dia kok banyak sekali yang dibawa, berat ini, repot ini. Enggak, bukan, justru itu memang kebaikan untuk si anak tersebut, biar ketika dia ke luar negeri dan lain-lain itu lengkap, semua yang dibawa lengkap sehingga dia nanti tidak terlantar, tidak kesulitan di sana. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ada puasa, ada ini, itu semua adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan menjadi orang yang kelak lengkap, lengkap bekalnya ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di dalam salah satu hadis juga disebutkan afdhalus shaumi shaumu akhi Dawud kana yasumu yauman yuftiru yauman. Di antara puasa yang disunahkan adalah puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Seperti itu terus. Kecuali di 5 hari. Nah, ketika 5 hari, kecuali di 5 hari itu enggak boleh puasa. Yaitu Idul Fitri, Idul Adha, sama tanggal 11 Dzulhijjah, 12, 13. 5 hari dalam setahun ini enggak boleh puasa, haram berpuasa. Selain 5 hari ini, maka boleh puasa Daud, puasa tidak. Kalau kita belum mampu puasa Daud, ini puasa yang paling afdal kata Rasulullah, maka puasa Senin Kemis. Kalaupun belum mampu ya itu tadi, puasa Ramadan. Nah, semakin kita banyak puasa, maka semakin kuat perisai kita melindungi kita dari api neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akhirannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tattaqun maksudnya bertakwa itu apa? Takwa itu bahasa Arab. Takwa itu bahasa Arab, kalimat Arab itu. Cuman dipakai dalam bahasa Indonesia. Arti takwa itu apa? Ittiqa'un nafs, menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Dari bahaya terbesar di akhirat, yaitu neraka. Orang yang bertakwa dengan puasanya itu jadi orang bertakwa alias orang yang kelak akan bisa menjaga dirinya dari bahaya yang paling bahaya, yaitu neraka, siksa yang begitu mengerikan. Nah, semoga kita ditulis oleh Allah menjadi orang yang ahli berpuasa, berlebih-lebih puasa Ramadan. Kita diberi taufik oleh Allah untuk kuat melaksanakan Ramadan dengan penuh, dan juga puasa-puasa sunnah yang lain kalau memang kita mampu untuk melaksanakannya. Walhasil ini semua adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam. Maka jangan sampai kita sia-siakan kasih sayang, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala berupa ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan semoga di tahun baru ini, kita di malam tahun baru 2024 ini, kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah bisa membuka malam tahun baru ini atau akhir tahun ini dan awal tahun ini dengan kumpul di majelis ilmu yang semacam ini. Ini adalah taufik min Allah. Ini adalah pertolongan dari Allah. Kok ya delalah pas. Maka ini adalah tanda semoga kita selalu mendapat pertolongan dari Allah
menjadi orang yang dicintai oleh Allah, selalu ditolong dalam melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar beruntung, selamat dari neraka dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.